Pernah nggak sih kita ngedenger dari cerita pengalaman teman kita bahwa enak ya kerja di PT ini, atasan itu baik, suka ngasih solusi. Atau malah pernah nggak denger keluh kesah teman kita gitu, yang katanya tuh kerjanya harus ditarget, kalau misalnya tidak sesuai target tuh bakal diomelin atasannya. Nah, cerita-cerita tersebutlah yang disebut budaya organisasi perusahaan. Tentu, setiap perusahaan tuh punya budaya organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan, visi, ataupun misi dari perusahaan tersebut. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari budaya perusahaan itu? Dan kira-kira tuh cocoknya kita di budaya perusahaan yang mana gitu, supaya kita tuh bisa lebih produktif dan lebih profesional di perusahaan tersebut. Ini dia. Nah, yang pertama itu adalah budaya clean. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama itu biasanya suasana kerjanya tuh hangat. Yang kedua, biasanya itu loyalitasnya tinggi. Nah, lingkungan kerja seperti itu biasanya cocok untuk kamu yang tidak suka terlalu berkompetisi gitu kan. Suka saling membantu antar teman gitu ya. Terus juga suka dengan suasana kerja yang positif. Yang kedua itu adalah budaya adokrasi gitu. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang pertama itu mereka biasanya suka beradaptasi dalam perubahan gitu kan. Sistem kerjanya itu dinamis gitu. Berikutnya mereka itu suka bereksperimen gitu kan, suka menciptakan hal baru di perusahaannya, akan inovasi. Lalu yang ketiga itu adalah biasanya mereka tidak takut berani ambil resiko gitu kan, tidak takut terhadap resiko seperti itu. Nah, biasanya pemimpin di sini tuh dilihat sebagai seorang yang visioner, inovatif dan inspiratif gitu kan. Selalu menjadi tolok ukur atau junjungan dari para karyawannya seperti itu. Nah, orang-orang yang cocok bekerja di budaya perusahaan seperti ini itu biasanya orang-orang yang kreatif, suka berpikir out of the box gitu, sama orang-orang yang tidak terlalu suka pekerjaan yang repetitif gitu kan, yang seperti rutinitas. Lalu kemudian yang ketiga adalah budaya market gitu kan. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama itu biasanya lingkungan kerjanya berorientasikan pada hasil, target, dan pencapaian gitu. Lingkungan kerjanya itu biasanya cenderung kompetitif. Makanya biasanya di lingkungan budaya kerja seperti itu gak heran kalau banyak yang sikut-sikutan gitu. Dan biasanya penghargaan itu ditujukan terhadap individu yang bisa mencapai sesuatu gitu. Ya, seperti tadi fokus pada pencapaian. Nah, pemimpin di dalam budaya perusahaan ini tuh dipandang sebagai seorang yang tegas, terstruktur, dan juga berorientasikan pada hasil gitu. Nah, orang yang cocok di dalam budaya perusahaan ini itu biasanya orang-orang yang ambisius. Lalu juga biasanya orang-orang yang ingin menanjak karir gitu, menanjak tingkatan karir gitu. Kalau misalnya performa kerja kita bagus, hasil yang kita hasilkan itu bagus, itu di budaya organisasi seperti itu biasanya kita lebih dihargai gitu. Lalu kemudian juga orang-orang yang suka persaingan, yang kompetitif juga cocok di dalam budaya perusahaan seperti itu. Lalu budaya kerja yang terakhir adalah budaya kerja hierarki. Apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama itu biasanya sistemnya itu sudah terstruktur gitu kan. Jadi ini tuh kerjanya apa, ini tugasnya apa gitu. Nah, terus juga sistemnya itu prosedurnya udah berdasarkan SOP, jadi proseduralnya itu sudah jelas gitu kan. Jadi kita tuh sudah tahu kita tuh akan melakukan apa gitu kan. Terus juga bagian-bagian itu kerjanya apa, nge-backup apa dan sebagainya gitu. Terus juga biasanya perusahaan ini tuh punya stabilitas yang tinggi gitu kan. Nah, biasanya itu di budaya perusahaan seperti ini tuh pemimpin dianggap sebagai koordinator ataupun pengawas dalam pekerjaan karyawannya gitu. Pemimpin di sini tuh tidak banyak banget intervensi karyawannya karena kan sistem kerjanya itu udah mature gitu, udah stabil, udah ada SOP-nya gitu. Jadi paling di sini pemimpin cuma ngawasin kira-kira nih karyawannya udah kerja benar atau enggak sih. Mereka tuh udah ngerjain tanggung jawab mereka dengan sesuai atau belum.
Nah, biasanya orang-orang yang cocok di budaya perusahaan seperti itu adalah orang-orang yang suka stabilitas dalam bekerja gitu. Tidak terlalu suka kompetisi gitu kan. Terus juga pengen lingkungan kerja yang stabil, yang aman, seperti itu. Nah, tadi adalah beberapa jenis-jenis dari budaya perusahaan, dan kira-kira itu tuh cocoknya di bagian mana sih? Penting untuk mengetahui budaya perusahaan sebelum kita bekerja di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena ketika budaya perusahaan itu sudah enak, kita pun kerjanya jadi enak gitu. Sesuai sama yang kita, sesuai sama kebutuhan kita, sesuai sama apa yang kita inginkan dan apa yang kita kejar di perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya kita orang yang ramah gitu kan, yang benar-benar sangat kekeluargaan, terus kita bekerja di lingkungan kerja yang punya budaya market, aduh itu kan pasti bakal capek banget ya. Makanya kan banyak sekali pekerja-pekerja yang mengeluh burn out gitu kan, yang mengeluh capek gitu kan ya, karena mereka tuh memilih perusahaan tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang sekiranya itu mereka sukai. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dari konten saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.